Kalau penggunaan handphone sampai 12 jam, itu misalnya contoh tidak ada urusan pekerjaan atau apa, mungkin perlu dikontrol atau dikendalikan saja waktu penggunaannya. Apalagi kalau sampai itu terus-terusan dan itu berulang. Itu perlu tanda kutip harus dikendalikan. Oke. Ada Alex di Pontianak. Mau nanya, orang yang suka senyum sendiri dan tertawa itu apakah tergolong gangguan jiwa? Tapi dia tidak gila, dia normal. Apa itu pembawaan dari sifat orang tersebut? Oke. Pertama yang bisa dilakukan, tanya aja. Nggak apa-apa. Kalau memang dia terbiasa senyum, bagaimana bentuk perasaannya dia saat itu? Oke. Kalau memang lagi seneng ya berarti kan dia bentuk ekspresi. Otomatis itu bukan gangguan kejiwaan. Tetapi ketika pada saat terus-terusan, terus kemudian ditanyain nggak apa-apa, ditanyain lagi, misalnya contoh ada sanak keluarganya yang meninggal tapi dia senyum kayak gitu kan nggak sesuai ya responnya ya. Itu kayaknya perlu hati-hati tuh. Patah hati terus dia ketawa, hahaha baru putus nih. Lucu juga ya. Udah gitu apalagi misalnya sudah berapa lama terjadinya, dia melakukan begitu berapa lama. Mungkin kalau orang sedih menetap, contoh misalnya kehilangan sanak keluarga meninggal kayak gitu, mungkin dia ada fase dukanya. Memang itu lebih baik nangis, silakan, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ketika pada saat sudah let's say 3 bulan, 6 bulan, setahun kayak begitu nangis terus-terusan setiap hari, bahkan sehari nangis 20 kali, 40 kali, kayaknya ada sesuatu deh kayak gitu. Ya, air matanya nggak bisa habis ya 20 kali. Oke. Harus ditanyakan balik lagi. Pertolongan pertama adalah tanyakan apa yang Anda rasakan gitu ya. Apakah itu bentuk ekspresi atau ya ada yang salah dan tanda kutip. Semoga menjawab pertanyaan Alex di Pontianak. Kemudian juga dari sahabat sonora di Bekasi. Ini konsultasi nih ke Alex. Ayahnya umur 60 tahun. Hampir 12 jam aktivitasnya menggunakan handphone. Dalam tanda kutip dunianya seperti ada di handphone. Keluarga mau membawa ke psikolog, tapi yang bersangkutan saat diajak itu tidak mau, bahkan marah. Apakah itu dikategorikan sakit jiwa, Kak Ernest? Oke. Kalau penggunaan handphone sampai 12 jam, itu misalnya contoh tidak ada urusan pekerjaan atau apa, mungkin perlu dikontrol atau dikendalikan saja waktu penggunaannya. Apalagi kalau sampai itu terus-terusan dan itu berulang. Itu perlu tanda kutip harus dikendalikan atau misalnya diarahkan ke aktivitas yang lain kayak gitu. Terus kemudian usia 60 ya mungkin saja dia tidak merasa ada aktivitas seperti itu, jadi ini satu-satunya hiburannya, makanya itu bentuk kesepian yang dialihkan ke handphone harus dialihkan lagi ke hal yang lain kayak gitu. Terus kalau dibilang sakit jiwa tidak, saya tidak bisa bilang juga ya saat ini ya. Jadi memang harus diperiksakan. Jadi di assessment, dinilai, seperti ini. Terus kemudian juga tentunya ketika pada saat datang ke profesional, contohnya misalnya ke psikiater atau psikolog, tentunya akan digunakan pendekatan yang lebih sesuai. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata sudah didiagnosa kayak gitu, ternyata memang ada gangguan kejiwaan, nanti dilanjutkan saja. Biasa tidak sekali 2 kali, itu bertahap, berkesinambungan kayak gitu. Dan kemudian kalau dibawanya susah nih, diajaknya kayak gitu, mungkin lebih baik lebih kalimat mengajak. Kadang-kadang menstigmakan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih bahasa secara tersiratnya ini, kita kayak menstigmakan kayak gitu. Pemaknaannya beda nih kayak gitu. Mengajaknya seperti apa saya juga kurang paham kan kayak gitu. Tentunya kalau mengajaknya lebih berbicara menggunakan hati, tentunya cepat atau lambat pasti disadari, terus kemudian mau setidaknya kayak gitu. Dan setelahnya begitu mau kayak gitu ya itu udah urusan profesional yang bersangkutan. Misalnya nanti harus kembali lagi berapa lama kayak gitu, tentunya profesional tersebut atau psikiater atau psikolog tersebut tentunya sudah memiliki rancangan apa yang harus dilakukan seperti itu, tindakannya seperti apa.